Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibni ilmah warzuqni fahmah. Alhamdulillah di hari ini kita semua sahabat Soroja TV bisa berkumpul kembali dan dengan saya dan bersama narasumber kita yang kita cintai, Ustazah Fatimah Al-Maksumah. Saat ini adalah saat-saat yang masih suasana duka dan mencekam bagi para keluarga kesayangan Imam Hussein yang ditawan, terutama putra-putrinya yang masih belia. Salah satunya adalah putri kesayangan Imam Hussein, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Episode Muharram tahun-tahun sebelumnya telah dibahas perempuan-perempuan Karbala, diantaranya Sayyidah Zainab Al-Kubro, Sayyidah Zainab Kubro, Sayyidah Sukainah, Sayyidah Ummul Banin, dan Sayyidah Ummul Rubab, dan lain-lain. Pada episode hari ini, kita akan membahas tokoh perempuan Karbala, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Siapakah Sayyidah Ruqayyah? Bagaimana kondisinya pada saat tragedi Karbala? Sebelum pembahasan tentang Sayyidah Ruqayyah, mari kita simak video berikut ini. Baba Tuna.
Sebelum kita menyimak pemaparan dari Ustazah Fatimah Al-Maksumah tentang Sayyidah Ruqayyah, mari kita kirimkan doa untuk para syuhada Karbala, guru-guru kita, Awaliyarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat, Ibu Haja Iskartini, dan Teteh Felicitia Rahmat, dan kedua orang tua kita, Bibarokati surat Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya kan. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita Ustazah Fatimah Al-Maksumah. Mari kita simak bersama tentang Sayyidah Ruqayyah. Nah, siapakah Sayyidah Ruqayyah? Bagaimana kondisinya pada saat tragedi Karbala? Kepada Ustazah Fatimah, kami persilakan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mohon izin dan mohon bimbingannya Bu Casmi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon bimbingannya juga para ustazah, ustadz, dan juga sahabat Solaja TV. Izinkan saya sedikit mengulas tentang Sayyidah Ruqayyah. Tadi kita di awal tayangan baru saja melihat ada lagu yang dinyanyikan, syair yang didendangkan oleh anak-anak usia yang sangat masih belia gitu ya. Syair ini adalah berbahasa Persia, menceritakan tentang kira-kira seperti apa yang dipikirkan oleh Sayyidah Ruqayyah sebagai seorang anak perempuan yang masih sangat polos dan lugu. Syairnya ini akan saya bacakan sedikit tentang artinya. Artinya kira-kira seperti ini. Judulnya adalah Halo Umadi, artinya adalah baru sekarang engkau datang. Kemudian ada panggilan Boboi, Boboi itu ayahku sayang artinya. Nah, di sini kita melihat betapa dari gambar yang tadi kita lihat betapa anak-anak ini sangat menjiwai juga, sangat sedih, sangat terluka. Tadi kita melihat air matanya, kemudian betapa menjiwainya itu sampai kita nih nggak tega gitu ketika melihat tayangan tersebut. Kira-kira syairnya artinya seperti ini. Ayahku sayang, baru sekarang kau datang, baru sekarang. Ketika Ruqayyah sudah tak berdaya engkau datang. Baru sekarang, saat aku sudah siap pergi dari dunia ini engkau datang. Paman Abbas tidak ayah bawa. Mengapa ayah datang sendiri? Ayah, apakah ayah mengira aku merajuk sehingga ayah baru datang sekarang? Baru sekarang, saat engkau melihatku akan pergi menemui Zahra, engkau datang. Ayahku sayang, lihatlah, engkau melihat aku kini duduk di atas abu, ayah. Lihatlah, ayah, betapa aku menjadi yang paling terlunta-lunta. Lihatlah, di wajahku ada bekas tanah. Lihatlah keadaan Ruqayyah kecilmu yang manja ini. Lihatlah tubuh kecilku, kini telah membungkuk. Ruqayyah kini telah tinggal setengah nyawa. Ayah, mereka menampakku. Mereka sungguh tak punya belas kasihan. Ayah, mereka saling berebut kerudungku. Tak ada lagi tenaga yang tersisa dalam tubuh ini. Duhai, biarlah aku mati demi dirimu. Ayah, aku letakkan kepalamu di atas pangkuanku. Ayah, kini aku tak ingin berurusan dengan duka dan sedih. Aku hanya meminta satu hajat kepada Allah, agar aku segera berada di sisimu dan menemukan ketemu. Ada duka yang tidak membutuhkan banyak kata. Kadang ia hadir dalam teriakan pejuang di medan perang. Kadang dalam khutbah perempuan agung di hadapan penguasa zalim. Dan kadang yang paling menghancurkan hati
dalam tangis seorang anak kecil yang terbangun di tengah malam karena mencari-cari ayahnya. Dalam ingatan para pecinta Ahlul Bait, nama Sayyidah Ruqayyah bintil Husain berdiri di titik terakhir itu. Sayyidah Ruqayyah bukan panglima, bukan orator, bukan pula tokoh yang panjang usia. Tapi melalui beliau, Karbala tidak hanya dibaca sebagai tragedi politik dan militer. Karbala adalah luka keluarga Nabi. Luka ayah, luka ibu, saudara, perempuan, anak-anak, dan setiap hati yang masih memiliki nurani. Pembahasan tentang Sayyidah Ruqayyah perlu dibaca dengan dua mata, mata sejarah dan mata ibrah. Mata sejarah akan mengajak kita memeriksa sumber, membedakan riwayat awal dan belakangan, serta tidak menyamakan semua laporan sejarah dalam satu tingkat kepastian. Namun mata ibrah akan menuntut kita melihat makna ruhani dari kisah ini. Sebab Karbala bukan hanya kumpulan data dan cerita, tapi adalah cermin moral tentang kebenaran, kezaliman, kesabaran, dan pengorbanan. Maka pembahasan hari ini tidak hanya berangkat dari klaim bahwa sumber yang populer tentang Sayyidah Ruqayyah itu semuanya sama. Ada sumber yang menghitung jumlah putra-putri Imam Husain, ada maktal yang menyebut nama Sayyidah Ruqayyah atau anak kecilnya Imam Husain, ada riwayat tentang wafatnya seorang anak kecil di Syam, dan ada pula tradisi untuk mengingat khusus tentang Sayyidah Ruqayyah. Tapi kita melihat bahwa di sini kita melihat bahwa bisa jadi ada perbedaan sejarah dalam kisahnya Sayyidah Ruqayyah. Tapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa makna yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam kisah-kisah ini. Dan kita akan membahas mengenai mulai dari siapakah Sayyidah Ruqayyah pada aslinya itu siapa. Dan dia adalah putri Imam Husain alaihissalam, cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah Imam Husain, dan ibu beliau ada beberapa sumber yang berbeda ya. Ada yang bilang ini adalah anaknya Ummu Ishaq binti Thalhah, yang sebelumnya adalah istri Imam Hasan. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayyidah Ruqayyah itu sebenarnya Fatimah Shaghirah, Fatimah kecil gitu, anaknya Imam Husain juga. Tapi lebih dikenal sebagai Sayyidah Ruqayyah. Jadi kita melihat bahwa di sini bisa jadi Ruqayyah adalah salah satu, bisa jadi nama asli, bisa juga nama panggilan, nama laqab atau kunyah gitu ya. Namun di sini populer sebagai Ruqayyah, tapi bisa jadi sebenarnya adalah pribadi yang sama dengan yang disebut dengan Sayyidah Fatimah Shaghirah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika ada kisah tentang Fatimah Shaghirah, kita bingung loh, bukannya kisah ini dulu pernah kita dengar ya sebagai Sayyidah Ruqayyah atau sebaliknya gitu. Ternyata itu memang dalam sejarah sering tertukar. Antara tertukar atau memang dua orang atau satu orang yang sama. Kan wajar karena anak kecil kadang-kadang orang nggak terlalu mengenali gitu ya, apalagi yang waktu umur hidupnya sangat pendek seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa Ruqayyah itu artinya naik, tinggi atau kemuliaan. Kalau misalnya di sini maksudnya adalah kenapa ada Ruqayyahnya itu kan semacam bentuk bahasa Arab, seperti kalau kita bilang Humaira itu Ruqayyah, satu bentuk, artinya itu bentuk kasih sayang. Ya. Jadi ada istilah nama Ruqayyah itu bentuknya rasa sayang juga gitu ya. Nama kesayangan. Nama kesayangan gitu, nama panggilan yang ada unsur sayangnya seperti itu. Nah, bahwa ini jadi Ruqayyah itu bisa jadi sebutan sayang untuk Fatimah ini. Jadi kalau misal sebagian pendapat bilang bahwa sebenarnya yang namanya Ruqayyah itu sebenarnya panggilan sayang aja buat Fatimah Shaghirah itu. Ya seperti kalau kita sebutkan ada misalnya orang nama aslinya siapa, dipanggilnya apa gitu ya, tapi itu nama sayang gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Seperti kemudian kita lihat bahwa anak kecil Imam Husain yang wafat di Syam itu kadang-kadang disebut juga dengan beberapa nama. Di Syam tuh Suriah, di makam
di Suriah itu ada yang nyebutnya Zubaidah, Ruqayyah, Zainab, Sakinah, atau Fatimah. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini sering terjadi. Makanya kita harus melek bahwa karena yang meriwayatkan banyak orang, bisa jadi orang tertukar nama-namanya dalam sejarah. Jadi ini bisa jadi kalau kita nanti lihat buku sejarahnya sendiri, kita baca sendiri, suka aja ketukar-tukar gitu ya. Jadi di sini bisa jadi ini ketukar sama Sayyidah Fatimah Shawiroh juga. Nah, jadi Karbala itu, kita kembali lagi ke Karbala, bukan hanya kisah para pejuang di medan perang, tapi kisah keluarga Nabi. Seorang keluarga, satu keluarga yang isinya ada paman, ada anak, ada bayi, ada anak kecil, yang memang datang karena undangan. Undangan masyarakatnya berbalik menjadi pengkhianatan. Keluarga yang dikepung, anak-anak yang kehausan, perempuan yang ditawan, kemah yang dibakar, dan kepala suci yang diarak dari satu kota ke kota lain. Nah, kemudian ketika kita melihat ada riwayat juga sebenarnya menyebut nama Ruqayyah dalam wasiat Imam Husain kepada keluarganya. Ini dalam riwayatnya Said Ibnu Taus. Wahai saudariku, wahai Ummu Kulsum, wahai Zainab, wahai Ruqayyah, disebut ya. Wahai Fatimah, wahai Ruba, perhatikanlah apabila aku terbunuh, jangan kalian merobek baju untukku, jangan mencakar wajah, dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi di sini wasiat supaya kalau orang Arab tuh kan sebenarnya kalau lagi histeris tuh bener-bener segalanya dicabik-cabik gitu ya, dirinya. itu terjadi di budaya Arab, makanya itu dilarang oleh Imam Muslim. Dan itu nama Ruqayyah disebut. Jadi di sini ada catatan bahwa bisa jadi Ruqayyah memang ada khusus Ruqayyah gitu ya, berbeda dengan Fatimah Shawiroh. Nah, kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang sangat dekat dengan Imam Husain di peristiwa Asyura itu, merasakan haus dan mencari ayahnya di hari-hari terakhir di Asyura itu. Dia menyebutkan al-atsh fa inna zama qad ahraqani. Aku haus ayah. Sungguh rasa haus telah membakar diriku. Dia menyebut seperti itu. Jadi di sini melihat bahwa kisah Karbala ini, Sayyidah Ruqayyah ini betapa sangat mengiris-iris hati ya, karena dia masih kecil gitu ya. Maksudnya kita melihat bahwa kok bisa tega. Ada orang tega yang mengepung keluarga yang ada anak kecil yang nggak berdosa, nggak bersalah, masih polos, masih nggak ngerti perpolitikan. Kenapa dia jadi korban juga seperti itu kan ya. Nah, kisah yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah setelah Asyura, ketika keluarga Imam Husain dibawa sebagai tawanan menuju Kufah lalu ke Syam. Kemudian salah satu kisahnya adalah ketika para perempuan Ahlul Bait menyembunyikan berita kematian para syuhada dari anak-anak kecil. Yang dewasa ini menyembunyikan bahwa mereka telah syahid. Jika ada seorang anak bertanya tentang ayahnya, mereka menjawab bahwa ayahnya sedang pergi dan akan kembali. Ketika para tawanan berada di rumah Yazid, ada seorang anak perempuan, usianya 4 tahun, terbangun di malam hari dan berkata bahwa ia melihat ayahnya dalam mimpi. Anak itu menangis dan mencari ayahnya. Tangisan itu membuat para perempuan dan anak-anak yang lain ikut menangis. Ketika suara tangisan sampai pada Yazid, ia bertanya apa yang terjadi. Lalu menurut riwayat, Yazid memerintahkan agar kepala ayah anak itu dibawa kepadanya. Saat kepala itu diletakkan di hadapan sang anak dan dia diberitahu bahwa itu adalah kepala ayahnya, anak kecil itu ketakutan, menjerit, pilu, sakit, dan beberapa hari kemudian wafat. Nah, di sini ada riwayat penting juga dari Kamil Bahai, bahwa ia menegaskan ada anak kecil dari keluarga Imam Husain yang wafat di Syam setelah melihat kepala ayahnya. Tapi dia tidak menyebut nama ayat anak itu siapa. Tapi secara tapi memang di sini kisah ini memang banyak sekali populer sebagai kisahnya Sayyidah Ruqayyah. Lalu kisah-kisah ini juga banyak detil-detil yang lainnya ya. Walaupun nama-nama yang disebut itu beda-beda, ada yang nyebut Zubaidah, Ruqayyah, Zainab, Sakinah, atau Fatimah. Ada lagi yang menyebut redaksi yang lebih eksplisit. Imam Husain disebut seperti ini, Imam Husain memiliki seorang putri kecil yang beliau cintai dan putri itu mencintai beliau.
Dikatakan bahwa ia bernama Ruqayyah, usianya 3 tahun dan ia bersama para tawanan di Syam. Saya punya anak 3 tahun ya, jadi ngerasa ya Allah 3 ya tahun tuh masih Allah. lucu-lucunya, Iya. masih paling gemesin gitu ya baru bisa ngomong seperti itu. Disebut lagi dalam beberapa kitab bahwa Imam Husain memiliki seorang putri kecil yang disebut Ruqayyah, usianya 3 tahun. Jadi kalau dilihat usianya antara 3 sampai 4 tahun. Kita bayangkan seorang anak 3 sampai 4 Iya. tahun selalu nyariin ayahnya, lagi deket-deketnya sama ayahnya, kemudian dikasih tahu kalau ayahnya ini eh, tidak ada, ayahnya pergi nanti akan datang, tapi cari-cari nggak ketemu sampai kebawa ke mimpi. Ternyata waktu dia menangis akhirnya diberikan langsung kepala ayahnya. Dia langsung shock gitu ya, karena shock dia langsung meninggal beberapa saat kemudian. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apa namanya? Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Sebuah pertanyaan ya, kenapa Imam Husain membawa keluarga dan anak-anak ke Karbala? Kan itu bahaya ya. Bahaya gitu ya. Kalau kita memahami sebagai sesuatu seperti perang militer, ya sulit dimengerti kenapa membawa keluarga dan anak. Tapi ini bukan ekspedisi militer biasa. Imam Husain datang karena diundang, karena sudah ada puluhan ribu orang yang menyatakan mau berbaiat, dan baiatnya 2 kali, udah lewat surat Imam Husain dan lewat Muslim bin Aqil juga. Jadi ini perjalanan risalah, hijrah moral, dan penolakan terhadap legitimasi kekuasaan Yazid. Dan saat itu pun kondisi di Madinah bukanlah yang aman juga untuk meninggalkan keluarga di Madinah. Sama-sama. Ya, maksudnya makanya ada banyak sekali alasan kenapa harus dibawa. Dan saat itu ya datangnya kan sumber kenapa ada keputusan untuk pergi, karena memang sudah ada keyakinan gitu ya dari sisi politik bahwa ada orang-orang, puluhan ribu orang yang sudah berbaiat dan menyiapkan tempat yang aman untuk keluarga. Walaupun pada akhirnya tiba-tiba dalam hitungan beberapa malam saja sudah berbalik karena adanya Ubaidillah bin Ziyad dan Umar bin Sa'ad yang mengubah haluan politik dalam satu malam itu. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa walaupun seperti itu, suatu saat ada riwayat lain lagi ditanya tentang keberangkatan, kenapa mau berangkat sama keluarga. Imam Husain menjawab, Allah menghendaki melihat mereka sebagai tawanan. Jadi mungkin Imam Husain pun sebenarnya sudah tahu nanti mungkin ini akan menggiring ke kejadian-kejadian itu gitu ya. Nah, tapi kenapa jadi bahwa di sini ada isyarat bahwa tawanan Ahlul Bait itu memiliki peran besar untuk menyampaikan pesan-pesan Karbala. Tapi pesan-pesan Karbala itu kan sebenarnya kalau kita dengan pikiran pendek dan rendahannya kita gitu ya, pikiran yang sederhana kita hanya berpikir bahwa bukankah penyampai itu cukup yang bisa berbicara gitu, yang dewasa-dewasa. Tapi ternyata ada satu dampak dan yang luar biasa besar ketika kita melihat ada sosok-sosok bayi, anak kecil dan lain-lain. Di situ ada perang moral luar biasa. Nurani ini diobrak-abrik rasanya. Kalau sampai ada bayi seperti Ali Aswar yang sudah terjadi seperti itu, orang tidak tergerak nuraninya, kita melihat bahwa betapa manusia-manusia saat itu kejamnya seperti apa, ditutupi oleh hawa nafsu, ditutupi oleh ketakutan ke penguasa, ditutupi oleh kepengecutan luar biasa. Ini adalah anak bayi yang nggak ada salahnya. Ini ada Sayyidah Ruqayyah. Ini ya, maksudnya kan bisa cair gitulah kalau. Semua orang pasti punya anak. Maksudnya semua orang yang pas melihat anak pasti nggak tega gitu sama anaknya. Mau dia punya anak atau enggak ya, tapi semua orang yang melihat anak tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Itu adalah nurani manusia normal gitu. Ya. Makanya ketika kita melihat adanya sosok-sosok anak tak berdosa ini, yang dipertanyakan adalah nurani. Pada akhirnya di sini pertanyaan ini adalah bukan untuk anak kecil kemudian ketika melihat teladan Sayyidah Ruqayyah seperti apa. Karena anak kecil memang kita menghargai kedudukan dan kemuliaan Sayyidah Ruqayyah juga tapi kita juga melihat posisi dia sebagai seorang anak yang lemah, seorang anak yang kecil, seorang anak yang nggak salah apa-apa gitu. Dan kita melihat di sini di zaman-zaman ini pun banyak anak-anak tak berdosa yang terseret pada
perebutan kekuasaan, terseret pada kezaliman yang terjadi di Palestina, terseret karena misalnya sistemnya buruk sehingga anak-anak tidak mendapatkan makanan dan pendidikan yang baik seperti itu. Akhirnya Jadi anak-anak korban, yang menjadi ya. korban. Maka para orang dewasa ini perlu melihat bahwa ada nggak sih lihat anak Iya. itu jadi terluka gara-gara orang dewasa saling memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan. Karena misalnya gini, karena negara tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, akhirnya anak-anaklah yang banyak yang terlantar. Anak-anak yatim yang terlantar, anak-anak yang kurang makan, anak-anak yang kurang pendidikannya, anak-anak yang kesulitan mengakses tadi ya pendidikan dan kelebihan-kelebihan yang seharusnya mereka miliki. Itu kan bukan dosa mereka, itu dosa sistemik, dan dosa sistemik itu yang membangun siapa? Orang-orang dewasa yang haus kekuasaan, yang tidak bisa memilih kemana harus berpihak. Maka dari itu kita melihat bahwa di sini yang pertama gitu ya, ada kenapa harus ada Sayyidah Ruqayyah. Pertama, beliau menunjukkan, Sayyidah Ruqayyah itu menunjukkan bahwa sejarah keselamatan agama itu tidak hanya ditulis oleh orang dewasa. Allah menjadikan yang lemah sebagai cermin untuk mengadili yang kuat. Dalam Karbala, anak-anak Ahlul Bait menjadi saksi bahwa kezaliman bukan hanya melawan seorang imam. Kezaliman itu justru melawan fitrah kemanusiaan. Yang sampai hilang rasa kasih sayangnya kepada anak-anak, di situ dia sedang menyalahi fitrahnya. Kemudian yang kedua, Sayyidah Ruqayyah memperlihatkan bahwa tangisan bukan selalu tanda kelemahan. Tangisan adalah bahasa kebenaran ketika kata-kata tak lagi didengar. Maka di sini kita melihat bahwa dakwahnya Ali Asghar dan dakwahnya Sayyidah Ruqayyah adalah dengan tangisan, dengan mempertanyakan kepada manusia, wahai manusia yang tidak beradab, lihatlah apakah hatimu masih bisa tercabik, nuranimu apakah masih tergerak oleh tangis anak kecil yang tak berdosa. Itulah pertanyaan tangisan yang kita sebut dengan dakwahnya anak kecil, dakwahnya bayi itu seperti itu. Maka tangisan anak kecil di Syam, di Karbala itu lebih tajam daripada pidato para penjilat di istana. Karena dia keluar dari hati yang nggak punya kepentingan. Kepentingan selain rindu pada ayah, selain rasa lapar, selain rasa derita. Dia nggak punya kepentingan politik apa. Kemudian yang ketiga, Sayyidah Ruqayyah mengajarkan bahwa Karbala bukan hanya peristiwa syahadah, tapi juga peristiwa yatim. Ketika pedang berhenti, ketika perang berhenti, masih ada anak-anak yang hidup dalam kehilangan. Ada anak yang bertanya, di mana ayahku? Ada anak yang gak paham politik, tapi tubuhnya menanggung akibat politik yang zalim. Kezaliman yang ada di ranah politik negara, itu semua berdampak pada anak-anak kita. Kita harus selalu mengingat itu. Maka yang keempat, Sayyidah Ruqayyah mengubah duka menjadi tanggung jawab sosial. Siapapun yang menangis untuk Sayyidah Ruqayyah seharusnya lebih lembut kepada anak yatim, lebih peka kepada korban perang, lebih sayang kepada korban kezaliman negara, korban sistem yang salah, lebih peka terhadap pengungsi, keluarga tertindas, dan juga anak-anak yang kehilangan orang tua karena kezaliman manusia. Lebih peka kepada anak-anak yang tak bisa mengakses pendidikan karena adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemudian Sayyidah Ruqayyah juga menjadi bantahan terhadap kekuasaan. Yang merasa menang karena mampu membunuh. Yazid mungkin mengira kemenangan ada pada kepala Imam Husain yang dibawa oleh pasukannya. Tapi sejarah menunjukkan sebaliknya, kepala suci itu justru membuka kebusukan istana. Dan tangisan kecil itu, tangisan anak kecil bernama Ruqayyah menjadi saksi yang lebih panjang umurnya daripada kekuasaan Yazid. Dari zaman ke zaman, sepanjang zaman ini masih ada. Semua orang akan menangisi Sayyidah Ruqayyah, seorang anak kecil yang meninggal karena melihat kepala ayahnya dihadapkan kepadanya. Maka kita memiliki beberapa hikmah yang penting. Bahwa cinta kepada Ahlul Bait harus disertai dengan kejujuran, ketulusan. Kisah beliau mengajarkan kewajiban untuk membela yang lemah. Sayyidah Ruqayyah itu simbol seseorang yang tidak memiliki senjata, mimbar, kuasa, tidak punya kepentingan.
tapi kezaliman tanpa paling jelas kepadanya. Maka agama harus melahirkan kelembutan. Menangis untuk Sayyidah Ruqayyah, tapi keras kepada keluarga sendiri itu adalah kontradiksi. Menyebut nama Ruqayyah tapi mengabaikan anak yatim adalah kelalaian. Umat harus menjaga narasi kebenaran. Imam Husain membawa keluarga setelah syahadah karena dibutuhkan saksi setelah syahadahnya. Hari ini pun kebenaran membutuhkan saksi, terutama ketika suara korban berusaha ditenggelamkan oleh zaman, oleh kekuasaan harta dan propaganda. Maka luka dapat menjadi cahaya ketika ditempatkan di jalan Allah. Maka kisah Ruqayyah walaupun terlihat seperti kehilangan, tapi secara batiniah beliau membuka pintu bagi jutaan manusia untuk mengenal betapa Imam Husain dan keluarganya adalah orang-orang yang terzalimi. Maka Sayyidah Ruqayyah bukan hanya nama, beliau adalah pertanyaan Karbala kepada nurani manusia. Jika seorang anak kecil dari keluarga Nabi bisa ditawan, dibuat menangis dan wafat dalam duka, maka apa arti kemenangan bagi para pelakunya? Maka sejarah memberikan keputusan yang adil. Istana Yazid hanyalah simbol aib, dan nama Husain tetap hidup dalam simbol kemuliaan. Nama Ruqayyah tetap dikenang dengan air mata, bukan karena umat ingin memanjangkan kesedihan tanpa makna, tapi karena dalam tangisan itu ada pelajaran tentang cinta kasih, keadilan, kelembutan, dan keberpihakan kepada yang tertindas dan yang lemah. Sayyidah Ruqayyah mengajarkan bahwa tidak semua perjuangan harus tampak besar di mata manusia. Kadang hujah Allah hadir bukan melalui suara yang lantang, tapi melalui tubuh yang lemah. Kadang sejarah diselamatkan bukan hanya oleh darah yang tumpah, tapi juga oleh air mata yang jatuh di reruntuhan. Maka kita menyebut nama Sayyidah Ruqayyah jangan hanya untuk membayangkan seorang anak kecil di masa lalu. Kita bayangkan setiap anak yang hari ini kehilangan ayah karena kezaliman. Kita bayangkan setiap keluarga yang terusir dari rumahnya. Bayangkan setiap suara kecil yang diabaikan oleh dunia, diremehkan, terusir dari negaranya sendiri, atau tertahan dari pendidikan. Suara-suara kecil dan lemah itu didengar oleh Allah, dan mereka memiliki kemuliaan tersendiri. Maka Karbala bukan hanya untuk ditangisi, Karbala harus diwarisi. Dan salah satu warisan yang paling lembut dan halus adalah air mata Sayyidah Ruqayyah. Air mata kecil yang mengalahkan istana kezaliman. Demikian kisah tentang Sayyidah Ruqayyah. Semoga apa yang kita ingat dan kita kenang di sini bisa melembutkan hati kita, membuat kita bersemangat untuk membangun masa depan yang lebih baik demi anak-anak kita semua, supaya meneladani ya sebagai teladan. Terima kasih Ustazah mendengar pemaparan Ustazah. Aduh, saya sendiri itu Masya Allah belum begitu banyak tahu ya bahwa Sayyidah Ruqayyah itu meninggalnya itu saat ketika melihat kepala Imam Husain. Saking shocknya gitu ya Ustazah. Dalam kondisi memang badannya udah lemah, digiring dengan jalan kaki gitu ya, sampai Syam. Itu Sayyidah Ruqayyah itu dalam keadaan ditawan itu ya meninggalnya. Ya Allah, ya Rabbi. Kesedihan memang benar-benar kesedihan yang mendalam. Terima kasih Ustazah. Pemaparannya begitu ya menggetarkan hati dan jiwa gitu ya, tak terasa di penghujung waktu. Mudah-mudahan ini adalah sebagai teladan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini tadi dipaparkan ya untuk pengikat ya, bukan untuk ditangisi melainkan untuk diwarisi ya, sehingga kita
benar-benar mengingat peristiwa itu, bahwa kemenangan itu tidak hanya dengan ujung tombak, tetapi tangisan anak-anak kecil adalah sebuah kemenangan juga. Terima kasih Ustazah Fatimah pemaparannya, dan mudah-mudahan kita semuanya, sahabat Soraja TV mendapatkan hikmah dan teladan Sayyidah Ruqayyah. Dan sebelum acara ini kita tutup, terima kasih Ustazah Fatimah, semoga selalu sehat. Dan sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa untuk Ustazah Fatimah, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa beraktivitas terus mengisi Soraja TV bibarokati suratul Al-Fatihah. Atas itu sholawat. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Saroja TV, udah di penghujung acara. Mari kita semua baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami tutup dengan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.